Catatan A. Fungsi dari huruf la linafil jinsi adalah untuk meniadakan semuanya secara pasti atau ala sabili tansis. Berbeda halnya dengan la nafi yang hanya berfaedah meniadakan secara sangkaan saja atau ala sabilil ihtimali wa dhuhur. Jadi la linafil jinsi itu berfaedah untuk meniadakan semuanya secara pasti, secara yakin. Berbeda dengan la nafi biasa yang hanya berfaedah meniadakan secara sangkaan atau ala sabil ihtimali wa dhuhur. Contoh la linafil jinsi yang berfaedah meniadakan secara pasti atau ala sabil tansis disebutkan la taliba ghaibun. La taliba ghaibun. Ini artinya tidak ada satupun santri yang ghaib. Tidak ada sama sekali yang ghaib gitu. Nah, jadi kita bisa memakai la nafil jinsi kalau kita memang memastikan bahwa tidak ada satupun santri yang ghaib. Tidak ada satupun santri yang absen. Ketika kita sudah memastikan dan kita yakin, baru kita bisa memakai la toliba ghaibun. Baru kita bisa memakai la nafil jinsi. La toliba ghaibun. Tapi kalau kita meniadakannya hanya dalam sangkaan saja, dzon saja, itu, maka kita memakai la nafi biasa, ala sabil ihtimali wa dhuhur, yang la nafi biasa. Contohnya la talibun ghaibun. La talibun ghaibun, yang mana artinya tidak ada santri yang ghaib. Tidak ada santri yang ghaib. Tapi dia tidak bisa memastikan secara yakin bahwa tidak ada yang ghaib. Cuma secara ihtimal, secara sangkaan saja. Ketika melihat santrinya banyak atau muridnya banyak yang datang, maka dia bisa mengatakan la talibun ghaibun. Tidak ada santri yang ghaib. Itu hanya sekedar ihtimal, sangkaan saja. Karena dia belum memastikan. Tapi kalau kita sudah memastikan betul, kita hitung, memang semuanya hadir, tidak ada yang ghaib, maka kita bisa memakai la nafil jinsi. La taliba ghaibun. Gitu. Jadi la nafil jinsi itu gunanya untuk meniadakan secara pasti. Jadi kalau kita mau mengatakan tidak ada guru sama sekali, tidak ada guru sama sekali di kantor, itu kita pakai la nafil jinsi. Dan pastinya kita tidak bisa mengatakan tidak ada guru sama sekali, kita tidak bisa mengatakan seperti itu kecuali kalau kita benar-benar sudah memastikan di kantor tidak ada guru sama sekali, dengan masuk ke kantor, kemudian melihat sisi kantor tidak ada guru, baru kita bisa mengatakan tidak ada guru sama sekali di kantor. Maka kalau bahasa Arabnya kita bisa pakai la nafil jinsi, la ustadha fil idarati. La ustadha fil idarati. La ustadha fil idarati. Tidak ada satupun guru di dalam kantor. Tapi kalau kita melihat kantor dari kejauhan, kemudian kita melihat kantor kemudian tidak ada memang tidak ada gerakan di kantor tersebut, sepi, gitu kita tidak bisa mengatakan tidak ada guru sama sekali karena kita melihat suasana kantor itu dari kejauhan. Kalau kita melihat kantor dari kejauhan dan kita tidak bisa memastikan di kantor itu tidak ada guru, maka kita nggak boleh pakai la nafil jinsi. Maka kita pakainya la ustadzun fil idarati. La ustadzun fil idarati.
Jadi kalau kita melihat kantor dari kejauhan, kemudian tidak ada tidak ada guru, tidak ada pergerakan, memang sepi, maka kita bisa menggunakan la ustadzun fil idarah. Sangkaan saya di kantor itu tidak ada guru. Jadi kita meniadakan guru di dalam kantor, tidak ada guru dalam kantor itu hanya dalam alasabil ihtimali wa dhuhur. Tampaknya tidak ada guru. Nah, gitu ya. Tapi kalau kita masuk ke kantor kemudian melihat sisi-sisi kantor memang tidak ada guru, baru kita bisa mengatakan tidak ada sama sekali. Baru kita bisa menggunakan la linafil jinsi. Nah, itu dari segi fungsinya. Kemudian yang B, kalau la atau la-nya berulang, maka boleh diamalkan dan boleh tidak diamalkan. Dan dalam masalah ini ada 6 bacaan, 5 bacaan benar dan 1 bacaan salah. Kalau la-nya ini berulang, maka ada 6 bacaan. Yang 5 betul, yang 1 salah. Contoh di sini la toliba. Ini yang pertama ya. La toliba wa la tolibata fil fasli. Nah, gini. La toliba wa la tolibata fil fasli. Semuanya diamalkan. La toliba diamalkan, wa la tolibata juga diamalkan. Dan kalau berulang dan diamalkan ini itu yang paling banyak ya. Paling banyak bacaannya seperti la haula wala quwata. Jadi la nafil jins itu kalau berulang ya itu pemakaiannya paling banyak ya diamalkan semua. La toliba wala tolibata. Itu yang umum ya, seperti kalimat la haula wala quwata. Itu kan diamalkan semua. Atau bacaan yang kedua. Nah, ini yang paling sering ya. Adapun yang lainnya itu untuk pengetahuan saja. Jadi seandainya nanti kita ketemu la nafil jins yang berulang, ya kita baca yang pertama saja. Dalam artian kita amalkan semuanya itu. Adapun untuk bacaan yang selanjutnya itu cuma untuk pengetahuan saja. Boleh juga kita baca la toliba wa la tolibatun fil fasli. La toliba wa la tolibatan ya. La toliba wa la tolibatan fil fasli. Maksudnya di dalam kelas itu tidak ada murid laki-laki dan tidak ada murid perempuan sama sekali ya gitu loh. Nah, kalau berulang-ulang seperti ini, maka bisa kita amalkan seperti semuanya kita amalkan la toliba wa la tolibata fil fasli. Atau yang kedua, la toliba. Nah, ini diamalkan. Tapi la wala tolibatan yang keduanya, la yang kedua itu tidak diamalkan. La toliba wala tolibat. Ini betul. Penjelasannya la kedua tidak beramal, la pertama beramal, tapi la kedua tidak beramal dan diatofkan ke tempat isimnya la. Ini la-nya tidak beramal, jadi dianggap tambahan lah, dianggap tambahan. Kemudian wawatof, nah, kemudian ini diatofkan kemana? Ke tempat isimnya la. Ke toliba, karena isimnya la itu kan hukumnya nasab. Hukumnya nasab, maka di sini juga hukumnya nasab. Watolibatan, nasabnya dengan tanwin. Kalau di sini kan memang nggak boleh tanwin karena isim nyala kan. La toliba, isim nyala yang mufrad kan hukumnya mabni. La toliba wala tolibatan. Nah, gitu. Jadi wala tolibatan la-nya ini tidak beramal, dia tambahan kemudian diatofkan ke isim nyala. Yang ketiga, la toliba wala tolibatun.
La toliba wala tolibatun fil fasli. La kedua tidak beramal, sama yang di atas. La kedua ini tidak diamalkan, dianggap tidak ada lah, atau sebagai tambahan. Kemudian tidak beramal dan diatofkan ke tempat la dan isimnya. Kemudian huruf atof, nah ini diatofkan kemana? Diatofkan ke tempat la dan isimnya. Karena la dan isimnya ini tempatnya kan di awal kalimat. Di awal kalimat kan itu rofa, itu ibtida itu kan nanti tempatnya rofa. Sebagaimana mubtada itu dirofakan karena dia itu berada di awal jumlah, di awal kalimat, di awal jumlah. Jadi toliba ini diatofkan ke la dan isimnya, yang mana la toliba ini berada di awal, yang mana awal atau ibtida itu dihukumi rofa. Jadi macamnya la toliba wala tolibatun fil fasli. Ini benar semua ini. Jadi yang pertama diamalkan. Bacaan yang selanjutnya nomor 4 itu yang pertama tidak diamalkan. Bacanya la tolibun wala tolibatun fil fasli. La tolibun wala tolibatun fil fasli. La yang pertama dan la yang kedua tidak diamalkan. Maka kalau tidak diamalkan, maka susunannya nanti ya mubtada khobar. Tolibunnya menjadi mubtada, kemudian ininya la-nya ini tidak diamalkan, ya zaidah, diatofkan ke tolib, maka fil fasli jadi khobarnya. Jadi susunannya kalau nggak diamalkan menjadi susunan mubtada dan khobar. La tolibun wala tolibatun. La-nya semua tidak diamalkan. Dan ini benar bacanya. Bacaan yang nomor 5, la tolibun wala tolibata fil fasli. La tolibun wala tolibata fil fasli. Nah, ini yang pertama tidak diamalkan, la tolibun, dan la yang kedua diamalkan, la tolibun wala tolibata fil fasli. Jadi yang pertama tidak diamalkan, la tolibun tidak diamalkan. Yang kedua, la tolibata ini diamalkan. Ini bacaan yang benar. La tolibun wala tolibata fil fasli. Ini 5 bacaan ini benar semua jika la diulang atau berulang. Sebagaimana bacaan la haula wala quwata itu sebenarnya sama dengan ini. Jadi la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwatan illa billah, la haula wala quwatun illa billah, la haulun wala quwatun illa billah, la haulun wala quwata illa billah. Jadi bacaannya 5, bisa dibaca 5. Bisa dibaca 6, 5 benar tapi 1 yang salah. Tapi umumnya ya kalau la itu berulang, umumnya yang dipakai adalah yang pertama, yaitu diamalkan semuanya. Karena itu nanti kalau kita menemukan sebuah jumlah yang mana la nafil jins ini diulang 2 kali, maka yang kita pakai ya yang pertama saja, itu diamalkan semua ya, dibaca nasab semua, la toliba wala tolibata fil fasli. Adapun bacaan yang salah itu ini betul semua. Nah, bacaan yang nomor 6 ini yang salah, yaitu la tolibun wala tolibatan fil fasli. La tolibun wala tolibatan fil fasli. Nah, ini keliru nih. La tolibun ya betul tidak diamalkan la tolibun. Tapi wala tolibatan ya, yang menasobkan tan ini nanti kita kesulitan itu. La-nya pasti tidak beramal kan. Kemudian seandainya nggak beramal mau diatofkan kemana itu? Mau diatofkan ke tolib, tolibnya ini rofa. Nah, jadi nggak bisa tolibatan. Mau diatofkan ke la dan tolibnya sama. Hukumnya rofa karena fil ibtida. Jadi nggak bisa ya. Jadi kalau macam la tolibun mau nggak mau di sini ya harus la tolibun wala tolibatun atau la tolibun wala tolibata diamalkan.
Kalau la tolibun wala tolibatan, nah ini salah karena wala tolibatannya ini kedudukan i'rabnya itu tidak ada. Tidak ada tempat, tidak ada apa ya itu mau diatofkan kemana itu karena memang salah ini. Nah, jadi yang nomor 6 ini yang keliru. Jadi dalam contoh la haula wala quwata itu nggak boleh kita bilang la haulun wala quwatan, ya itu nggak bisa. Nah itu kalau la-nya berulang-ulang. Jadi kalau la-nya berulang-ulang bisa dibaca dengan 6 bacaan, 5 benar, tapi yang 1 salah. Jadi yang dalam artian yang bisa dibaca yang benar cuma 5 saja. Kemudian catatan selanjutnya C. Jika isim la disifati, maka sifat tersebut boleh dibaca fathah, nasab, dan rofa. Kalau isim la disifati, contoh yang fathah, la rojula tawila jalisun. La rojula tawila jalisun. La rojula tawila la rojula tawila, tanwin ya. La rojula tawila jalisun. Maksudnya tidak ada laki-laki yang tinggi yang duduk. Nah, ini tawil ini menjadi sifat. Rojula ini kan isimnya, disifati. Nah, jika rojul ini disifati, maka sifat ini bisa dibaca 3. Yang pertama fathah, yaitu la rojula tawila jalisun. Dalam keterangannya disebutkan sifat dan mausufnya seperti susunan khamsata asyar. Jadi sifat yaitu sifat rawila dan mausufnya yang disifat yaitu rojul itu disamakan dengan susunan khamsata asyar. Khamsata asyar itu puluhan ya, puluhan mulai 13 sampai 19 itu kan semuanya dimabnikan fathah. Khamsata asyar, salah satu asyar dan seterusnya. Kemudian boleh juga kita membaca la rojula tawilan jalisun, nasab. Kalau nasab itu ya ditanwin ya. La rojula tawilan jalisun. La rojula tawilan jalisun. Mengikuti mahal atau tempat isim la. Naatnya ini dibaca nasab. Kenapa? Karena mengikuti tempatnya isimnya la. Karena isimnya la ini kan hukumnya nasab. Hukumnya nasab itu. Ini la rojula memang kalau la rojula ini kan kalau mufrad kan hukumnya mabni. Nah, beda kalau kemarin itu mudhof atau syibh mudhof kan hukumnya nasab. Jadi isimnya la itu hukumnya nasab. Nah, ini oleh karena itu sifatnya dibaca nasab tawilan. Nah, gitu. Yang nomor 3, la rojula tawilun jalisun. La rojula tawilun jalisun. Nah, ini tawilun sifat dari rojula. Nah, sifatnya ini mengikuti mahal atau tempatnya la dan isimnya. Jadi tawilun ini mengikuti tempatnya la dan isimnya. Itu tempatnya la dan isimnya, yang mana tempatnya la dan isimnya ini berada di fil ibtida, berada di awal, yang mana awal itu ya hukumnya rofa itu. Jadi baca la rojula tawilun. Nah, itu kalau isimnya la disifati. Jadi kalau isimnya la disifati bisa dibaca fathah, bisa dibaca nasab, bisa dibaca rofa. Kemudian di sini ada latihan. Rubahlah i'rab jumlah-jumlah berikut beserta tentukan bentuk isim dan hukumnya. Qolamun fil haqibah, pulpen di dalam tas. Kalau kemasukanlah bagaimana? Tidak ada satu pulpen pun di dalam tas. Nah, gitu. Kemudian isimnya itu bentuk isimnya apa? Nah, itu. Ditentukan bentuk isimnya apa? Bentuk isimnya itu berupa mufrad, mudhof atau syibhul mudhof. Itu kan sudah dipelajari pada yang pertama ya. Bagian yang pertama. Kemudian contoh kalau kita jawab lah,
qalamun fil hakibati. Seandainya kita jawab menjadi la qalama fil hakibati. La qalama fil hakibati. Tidak ada satu pulpen pun di dalam tas. Bentuk isimnya apa? Bentuk isimnya adalah mufrad, yaitu qalam. Kemudian hukumnya apa? Hukumnya mabni. Mabnun ala ma yunsabu bihi, ya, mabni fathah lah. Kemudian yang kedua, sarikun mamduhun. Nah, itu juga pencuri mamduhun dipuji. Kalau kemasukanlah tidak ada satu pencuri pun yang dipuji. Kemudian ghurfatu ma'hadin wasikhatun. Kamar pondok wasikhatun kotor. Kamarnya pondok kotor, nah, gitu. Itu juga nanti dikemasukanlah bagaimana bentuk isimnya, bagaimana hukumnya bagaimana. Karena kalau bentuk isimnya beda, maka hukumnya kan juga beda ya. Kemudian ustadzun maridun, ustadz maridun sakit, syaribun tukhanan fil ghurfah. Syaribun tukhanan maksudnya orang yang merokok ya. Syaribun orang yang minum, tukhanan asap dalam artian merokok, fil ghurfati di dalam kamar. Kalau kemasukanlah tidak ada satupun orang yang merokok di dalam kamar. Nah, gitu gimana? Kemudian waraqu syajaratin sakitun. Daun pohon sakitun jatuh atau gugur. Nah, itu bentuk apa? Kemasukanlah bagaimana. Nah, jadi bentuk isimnya apa, kemudian hukumnya apa. Jadi sebelum kita kemasukanlah kita tentukan dulu bentuk isimnya apa. Karena setiap bentuk memulai hukum yang beda. Kalau mufrad, nah, itu hukumnya nanti mabni ya gitu. Kalau mudhaf hukumnya nasab, begitu juga kalau syibul mudhaf. Kemudian di sini ada pertanyaan agar kita lebih memahami dalam bab fil jinsi ya. Nah, ini yang dapat saya sampaikan. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.